Hai. Ada cerita aneh apa dulu di sekolah? Di sekolah Katanya dulu itu rumah sakit. Itu kuburan. Itu apaan sih? Kayak sering banget gak sih ke rumah sakit? Oh iya, dulu ada juga kuburan. ada kuburannya. Apa itu dibangun Bekas jadi kuburan. Bohong kali. Ih, kan ini kan tadi ngomongnya apa? Ada cerita aneh. Iya, yang aneh-aneh. Kalau apa? Aneh. Bukan aku sih, tapi temen. Kenapa tuh temennya? Jadi dia kan dia tuh memang sekolahnya tuh elit gitu kan. Bagus gitulah ini sekolahnya. Di Bintaro ya? Asik. Keren banget. Tangerang. Nah, terus sekolahnya itu emang sekolah elit kan, dan yang sekolah di situ tuh emang anak-anak yang udah pilihan gitu loh, karena mereka tuh masuk situ jalurnya tuh tes gitu. Oh, Wow. aku kira Bukan ini yang kayak anak orang kaya bukan? Bukan. Apa enggak Kaya juga sih. pokoknya iya rata-rata sih Kak, tapi lebih ke emang mereka tuh di situ tuh yang anak-anak pintar gitu loh, yang pilihan-pilihan Unggulan gitu. lah, unggulan ya. Unggulan, nggak pakai sistem zonasi. Iya. Mau jauh tapi kalau pinter boleh masuk yang situ. penting pinter. Ya. Modelan sekolah kita zaman dulu tuh. Iya, Iya, benar. sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang Kalau sekarang udah zona-zona kan. Iya, iya. Yang dekat. Terus? Nah karena emang isinya anak-anak itu, jadi tuh emang fasilitas perpustakaannya tuh paling bagus gitu loh, ininya bagus banget gitu loh, kayak dibikinnya tuh senyaman mungkin, terus ada kaca jendela yang gede-gede gitu. Oh my Jadi God. pencahayaannya Oh, tuh enak. kebayang kayak Pinterest. Iya, Nah. kayak gitu, yang kayak perpustakaan kayak gitu. Nah, tapi di perpustakaan itu tuh emang kayak di pojoknya gitu ada ya. Biasanya kan emang kalau di pojok-pojok itu kan suka sepi kan ya, yang Iya. diinin kan. Nah, di pojoknya itu tuh emang rada sepi, karena yang di buku di belakang itu tuh emang buku-buku kayak udah Nggak lama. menarik juga ya? Nggak menarik gitu, bener-bener nggak menarik. Itu di sekolah Di sekolah temennya. temen aku itu. Nah, terus buku-bukunya tuh terus yang gede-gede gitu loh, yang tebel-tebel gitu. Kayak buku-buku jadul gitu. Iya, Kayak buku-buku sejarah terus yang yang- covernya tuh yang hardcover gitu loh. Jadi Yang hardcover tapi estetik itu iya, ya. benar sekali. Jadi kan kalau misalkan buka aja, diangkat dari raknya itu kalau udah berat duluan gitu loh. Iya, Nah, iya. makanya itu tuh emang yang rak-rak belakang itu tuh raknya tuh kayak jauh lebih tinggi gitu, karena buku-buku itu juga lebih gede-gede gitu kan. Berarti buku-bukunya ini tuh jarang disentuh lah ya? Iya, karena Oke. sudah Karena males juga, nggak ada yang peduli juga sih sama buku-buku. iya, karena Betul. karena tuh buku-buku yang emang yang lebih banyak dicari tuh taruhnya tuh di depan kan, di rak-rak depan gitu kan, biar gampang dijangkau. Jadi yang belakang itu udah sepi, makin sepi gitu iniannya. Jadi kayak anyep gitu kan suasananya. Nah, tapi teman gue tuh waktu itu emang ya iseng aja gitu, dan dia tuh emang kalau nyari tempat tuh suka yang agak ke belakang, walaupun bukan belakang banget gitu. Oke. Nah, cuman nggak tahu kenapa dia hari itu kayak lagi nungguin jam istirahat, terus dia kayak apa namanya, lupa gitu iniannya, pengen nyari buku gitu, terus udah dapet bukunya, cuman dia kayak masih nungguin jam istirahat, jadi dia masih keliling-keliling gitu, nyampe lah ke situ, ke si rak yang tinggi-tinggi tuh. Iya. Terus dia ngeliatin, cuman iseng aja sebenarnya ngeliatin, terus iseng aja ngambil sebenarnya, pengen apaan sih nih buku, kayak nggak pernah ini kan, ada yang orang yang kesini, diambil satu. Nah, pas dia ambil terus dia malah ngeliat nih, kan kalau ngambil dari rak gitu kan kelihatan ya Judulnya? jadi bolong gitu kan. Oh, iya. Pas diambil bukunya kan jadi bolong gitu kan. Nah, pas lagi kayak gitu dia ngeliat, kok ini ada celah ya, ada celah Lubang gitu. kayak Di ada raknya. celah. Oh. Kok ada celah ya di apa namanya, di lubangnya itu. Terus dia Masa di sekolah kayak gitu? iya, nah ini makanya terus udah kayak gitu dia ngintip gini, tapi terang, kayak di dalamnya ada lampu apa gimana gitu. Jadi bayang Gimana kan, sih? iya, Terus? bayang kan celah gitu, terus kayak kelihatan gini, kok terang ya iniannya ya, kayak kuning samar gitu loh iniannya. Terus penasaran kan dia, terus dia ngeliatin lagi nih yang lainnya, dia coba buka, dia ambil coba buku, pas dilihat tapi itu nggak ada, yang itu normal gitu. Nah, cuman yang itu doang tuh kayak ada celahnya. Akhirnya sama dia coba digeser, nggak inian nih, nggak apa namanya, nggak ada apa-apa gitu. Terus nggak sengaja kedorong, kebalik dong raknya. Wow. Terus dia Magic. Terus dia masuk gitu. Iya, jadi kebayang kan kayak pintu Iya, iya, gitu, iya. jadi kayak pintu di mall kan dia ada yang muter gini kan. Ah. Jadi kan sini rak nih, gede Iya. pintu. Pas dia kedorong gitu kan agak berat sih emang, tapi kedorong gitu, kebuka. Jadi bisa masuk ke situ. Nah, ternyata di baliknya tuh ada Ih, rak keren lagi. banget. Oh, ada rak lagi. Ada rak lagi. Terus Isinya tuh si buku-buku itu. Nah, tapi di dalam ruangan itu juga sama, buku-buku juga isinya. tapi terang kayak gitu. Tapi tuh kayak ruang tersembunyi gitu iniannya, karena ya adanya cara masuknya aja kayak gitu kan, kayak abnormal gitu kan, dari rak yang Hidden. nggak hidden gitu kan. Terus udah kayak gitu
Dia masuk ke situ, awalnya cuma lihat-lihat doang iniannya, cuma lihat-lihat doang. Ada nih satu buku kok kayaknya ini ya mencolok gitu. Mencolok tuh gara-gara bukunya tuh warnanya coklat, tapi tuh pinggirannya kayak emas gitu loh. Ih, Kayak gold gitu, jadi kelihatan kayak terang sendiri gitu dianya. Terus dia pas buka, diambil tuh buku, ternyata tulisannya di Atala 12 years ago. oh my god. Terus. Dibaca tuh sama dia. Dibaca, dibawa pulang. Nah, Enggak, emang kenapa dia tertarik sama buku itu? Ya aku juga tertarik sih kayak gini dia juga. awalnya tuh sama dia cuman gara-gara ngelihat ini buku kok kayaknya ini kan Unik apa namanya gitu. unik gitu. Soalnya dia ya itu tadi aku Random bilang lah ya dia, random. beda sendiri gitu. Yang lainnya tuh kayak udah debuan, itu juga debuan, cuman gara-gara dia tuh ada kayak, kebayang gak sih buku-buku zaman dulu yang pinggirannya tuh ada ukiran-ukirannya gitu, bagus banget ya. yang di sudut-sudutnya gitu kan. Nah ini tuh sudut-sudutnya tuh ukiran tuh kayak emas-emas gitu nyane, jadi kayak bagus nih. Nah disclaimer, temen gue itu anak IPS, jadi emang dia tuh Suka sejarah. suka banget sama sejarah, tapi tuh dia suka sejarahnya tuh juga yang modelan kayak konspirasi kan banyak ya, kayak konspirasi juga sih gitu kan. Jadi nah temen gue tuh selalu mempertanyakan kayak gini, lu percaya nggak sih sama sejarah yang selama ini lu pelajarin di sekolah? Gimana kalau itu sebenarnya bukan sejarah yang sebenarnya? Ya juga ya. Ya nggak sih, kayak kan itu kata orang. Soalnya kan? tuh ada desas-desusnya katanya buku sejarah kita aja tuh dibikin sama orang Belanda. Oh iya, makanya kan kayak diinin lagi ya Iya, isinya. makanya kayak kita tuh sebenarnya nggak tahu sejarah kita itu tuh beneran kayak gitu apa enggak gitu loh, karena udah banyak di remix. Terus Tolong deh. Ya kan? Nah makanya tuh sebenarnya tuh temen gue itu berarti nenek moyang tuh bukan monkey, itu juga ya, ada kan bisa macam-macam tuh ya, macam-macam tuh. kayak gitu. Nah tapi tuh emang temen gue itu anak IPS dan dia itu emang dari kecil sih dia tuh emang udah suka sejarah, cuman ya itu mungkin karena dari situ jadi dia tuh suka timbul pertanyaan kayak kritis kan, dia emang anaknya tuh pinter kan, terus dia suka kritis kayak bisa nggak sih nih gue sebenarnya tuh benar-benar percaya sama sejarah yang gue pelajarin gitu selama ini di sekolah. Jadi dia suka mempertanyakan itu juga ke orang lain, kayak lu percaya sama sejarah yang selama ini lu pelajarin di sekolah, gimana kalau sebenarnya kayak gini, gimana kalau sebenarnya kayak gini. Apalagi kan banyak konspirasi yang bilang kayak ada yang sebenarnya tuh tenggelam di bawah laut, kayak gitu-gitu kan. Iya. Peradaban Ada kampungnya tenggelam kampungnya. iya kayak gitu iniannya. Jadi dia tuh selalu mempertanyakan itu. Nah makanya terus pas dia ngeliat buku itu awalnya biasa aja kan, cuman gara-gara random aja gitu. Terus pas dia buka, kok ini ada ini ya, ada bau-bau Nusantara, terus ada peradaban maju, terus gambar-gambar yang ada di dalam bukunya itu tuh kayak gambar-gambar yang dia tuh belum pernah lihat gitu loh, kayak tempat-tempat futuristik gitu. di dalam buku itu. Di dalam buku itu. Makanya dia kayak, nah dia yang emang suka sejarah, yang anaknya kritis, otomatis jadi makin kayak penasaran nih, apa ya, gue nggak pernah nih baca yang kayak gini nih. Iya. Akhirnya dia ngambil tuh buku, dia pengen pinjem kan, tapi tuh dia sebenarnya kayak ragu gitu kan, boleh nggak ya gue minjem, soalnya kan ini kan bukunya gue dapetinnya di tempat yang ini kan, tempat terlarang. mungkin terlarang atau mungkin ini ruangan yang ya anak-anak mana ada yang tahu kan kayak gitu. Atau kan. mungkin bayar. emang ada kayak gitu Malah sekolah bagus, pungli. ya kan. Tapi dia kayak yang, udah deh gue bawa aja. Jadi maling. tapi dia sama ini sama Dia tuh bawa, dia kebetulan dia emang udah ada satu buku lagi yang emang dia pinjem buat tugasnya dia kan. Dibawalah tuh si buku itu. Nah dia tuh dia ragu kan, terus pas dia ngasih, saya mau pinjem ini ke iniannya, ke apa namanya, ke pustakawan itu kan, saya mau pinjem ini pak. Terus pustakawan tuh, oh iya boleh silakan, langsung ditulisin iniannya apa namanya, tanggal pengembaliannya kan, ini tanggal pinjam sama tanggal pengembaliannya, langsung ditulisin. Terus dia kayak yang boleh ya. Jadi dia mikirnya kayak, oh ya udah memang boleh kok ternyata kan, mama minjem bukunya. Jadi dia ngerasa kayak yang, ya udah gue pinjem nih. pustakawannya tuh nggak ada wejangan apa-apa gitu kan? Nggak ada. Pustakawannya itu tuh ya udah ngasih aja gitu loh, langsung nulisin si tanggal-tanggalnya itu. Terus ya udah dikasih, dibawa pulang sama dia, dibaca. Pas dibaca langsung kayak itu tuh, jadi intinya ya di dalam buku itu tuh dia tuh ngebahas soal peradaban maju gitu. Peradaban maju. Nah si peradaban maju itu adalah kata-katanya di situ yang ngegiring kalau itu tuh Nusantara kita. Di buku itu? Iya. Yang di buku Atala itu? Iya.
bahwa sebenarnya Nusantara kita ini dulu adalah pusat peradaban maju. Sekarang nggak Maksudnya, maju. kita sekarang nggak maju gitu. Nah, tapi karena di situ sih ya, kalau di buku itu, kalau yang waktu itu dia, oh ya betul, aku sempat buka dikit sih bukunya, sempat lihat dikit, dan itu emang iya, gambar-gambarnya tuh kayak apa ya, kayak Kamu buka dikit bukunya. dikit. Kamu ngeliat isi bukunya. Iya, cuman aku nggak sama si tulisannya itu, karena aku kan Ber-ber. cuma sekedar diinin doang kan, dan waktu itu Oh, emang dikasih unjuk dikit doang kasih unjuk gitu. dikit doang, karena waktu itu posisinya juga ya buru-buru juga kan, jadi cuma ngeliat sedikit terus buka sedikit gitu, terus aku cuma bolak-balik gitu doang, ngeliatin gambar-gambarnya doang. Nah, gambar-gambarnya itu emang kayak apa ya, gambar kota sih, cuman maksudnya kayak yang mungkin kalau pernah dengar cerita-cerita kayak Saranjana gitu-gitu tuh, kan suka ada ya cerita-ceritanya yang katanya dari gedung-gedung tingginya tuh beda gitu jalannya kan, terus kayak kendaraan terbang, habis itu jalanannya gede luas kayak gitu, dan tuh kurep tuh kayak gitu kurang lebih. Oh my god. Gambaran-gambaran di situnya tuh. Tahu ini nggak film Tomorrowland? Oh iya. Dia kan juga Oh, itu iya, kan, iya, iya. namanya terbang. Iya, Iya, kayak kayak gitu. apa namanya, kendaraannya tuh pada terbang-terbang gitu. Tapi tadi maaf deh, itu berarti bukunya jadinya minjem tuh. Iya, Si minjem. temen Terus dibaca. dibolehin. Terus Boleh kan, karena pustaka ini enggak Enggak ngeh ya. nggak sama- nanya, nggak tahu gimana, cuman kayak yang ya udah langsung ditulis aja, nggak ditanyain apa-apa, ya kayak biasa minjem buku aja kayak gitu kan. Nah, tapi itu emang Udah disebarin dong sama temen itu, maksudnya diceritain lagi gitu. awalnya sih dia itu emang cuman baca sendiri kan. Iya. Sebenarnya tuh yang bikin dia shocknya itu karena itu kok bawa Nusantara sih. Nusantara jadi dulu tuh ternyata punya jadi pusat, malah jadi pusat ya. Berarti Wow. kayak semua mata, mungkin semua negara mungkin ngeliatnya ke kita gitu kan. Kalau Nusantara itu adalah pusat peradaban maju. Tapi karena suatu bencana alam itu Tenggelam? Enggak. kayak apa ya, kayak ibaratnya tuh dunia ngalamin riset, kayak ulang lagi. Berarti kita ini hidup di zaman riset. Iya kayak gitu. Kayak Iya, ini sih. dong, kayak film Kiamat 2012. Iya, jadi kayak misalkan nih kayak mulai dari nol lagi. iya kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, udah maju, penduduknya tuh udah bagus udah dengan alam. pinter apa segala macem. Pokoknya tuh hebat deh si peradaban itu. Cuman gara-gara ada bencana alam, ya mungkin kiamat sugro apa gimana, Hancur lah gitu ya. hancur. Jadi kayak mulai lagi dari nol, keturunannya itu. ya Allah. Kayak gitu. Itu di Bukunya. di buku itu. Terus, boleh terus. boleh pinjem nggak tapi itu? Entar aku tanyain ya. Oh ya. Kan tapi dia udah ini gitu. Balikin ya sih Mas Chan. Iya iya. Atau mungkin ada kopiannya gitu. Bacakan. Nggak usah. Nah, terus temen aku itu emang anaknya kan suka sharing sejarah gitu kan di medsosnya dia. Pengikutnya sih belum yang banyak banget. Cuman kalau dia nge-sharing sejarah gitu ya ada aja gitu yang komen juga yang sesama suka sejarah juga gitu. Nah, cuma kali itu dia cerita kalau dia nemu buku yang isinya kayak gitu, itu langsung tuh rame tuh. Tapi tuh ya biasa kan pro kontra gitu kan. Ada yang oh iya, terus ada yang nambahin pakai konspirasi lain. Lu tau nggak ada yang namanya Lemuria loh, itu tuh kata benua yang hilang yang kayak gitu-gitu. Oh iya, terus lu tau nggak sih soal ini kayak gitu. Jadi tuh banyak yang nanggepin juga, tapi pakai konspirasi lain juga gitu loh, yang serupa gitu kan. Tapi ada juga yang kayak nggak suka atau emang gitu apa, tapi kayak yang kontra gitu. Apaan sih lu, jangan bikin gaduh konspirasi kayak gitu loh. Lu tahu nggak sih kalau itu tuh jadi bikin kayak cacat sejarah apa kayak gimana gitu kan. Ada juga pihak-pihak yang kayak gitu, tapi ya dia ini aja sih tetap Slow aja. tetap Terus, iya. Kayak gitu ceritanya temen terus akhirnya. Tapi itu tapi dia sempet kayak diingetin sama sekolahnya gitu sih. oh iya, gara-gara nyolong buku ya. Enggak sih, maksudnya lebih ke kayak dikasih peringatan, tapi peringatannya juga kayak mungkin karena ngeliat itu rame dan gimana kali ya, Kang. Oh, di akunnya dia. Jadi Rame. kayak dikasih peringatan tegas gitu dari ketua OSIS-nya yang itu tuh sebenarnya dari pihak sekolahnya gitu, tapi lewat ketua OSIS-nya gitu kalau berhenti nggak usah dilanjutin lagi kayak gitu. Kenapa tuh? Kenapa sih repot aja? Emang kenapa Nah, kalau itu dilanjutin? sempet panas tuh si temen aku sama si ketua OSIS gitu. Karena kayak Kecot. iya, karena kayak ya lu ngarang gua kenapa? Aneh kayak gitu kan, ini kan hak dia. Iya, kan? maksudnya ini gue cuma mau sharing, ini akun gue juga kan, iniannya kan. Terus sedangkan si ketua OSIS itu ya ini gue perintah dari sekolah kayak gitu kan, iniannya kan, apa bawa-bawanya. Jadi teman gue jadi makin kayak yang
ya kenapa kasih tahu dong, jelasin ininya kayak gitu. Jadi sempet kayak ribut gitu. Terus akhirnya gimana Kak? Ya waktu itu sempet hilang sih akunnya. Hah? Akunnya hilang? Hilang ini aneh. Tapi balik lagi? Enggak. Enggak? Sekarang enggak. Sampai sekarang enggak? Terus kabarnya gimana tuh akhirnya? Ya ini sih apa namanya, dia tuh sempet pakai akun temennya juga, terus sempet bikin akun baru juga. Cuman pokoknya akun dia yang udah gede itu, yang mendadak rame banget itu, ya udah gone, nggak tahu. Ya sayang banget Kayak loh. gitu. Itu dia berarti akunnya dia tuh buat nge-spill si buku-buku itu ya? Iya, spill buku data spill sejarah itu. Cuman waktu itu pas rame banget itu pas gara-gara dia nge-spill si buku Di Atala. Berarti itu lanjutannya gimana tuh Kak? Lanjutannya sih hilang tuh dia. Iya, dia sharing di mana lagi tuh. akunnya hilang. Iya, Dia akunnya sempet hilang. pakai akun temennya juga. Cuman ya tetap sih kayak dari ketua OSIS gitu lumayan kasih peringatan keras. Mengecam lah ya, Bahasa mengecam. banget sih siapa sih ketos Kayak ini SP ya? Enggak. Enggak lah. Enggak, aku lupa, tapi pokoknya tuh tetap kayak dicecer buat berhenti nggak buat Berhenti ini. gue. Berhenti tuh buat nulis apa namanya, buat Sharing, kayak sosmed. gitu-gituan tuh cuma nimbulin pro kontra gitu doang. Dan ini tuh disuruh berhenti tuh karena atas nama sekolah juga nih yang minta kayak gitu kan. Terus temen akhirnya? akunya nggak terima, tapi ya gimana lagi, akun dia hilang, dia bikin akun baru juga kayak gitu ininya. Terus juga akhirnya sama dia dibikin buku sendiri, pengalaman. Wow, keren banget. Berarti dia ceritain pengalaman dia pas Ya. baca buku itu. Dari mulai pertama dia nemuin dia cerita Iya, tuh. diceritain, tapi nggak cuma itu doang. Apa? Isi buku yang ada dia di Atala itu Ada juga di situ? ada di dalam buku. Seru banget. Mau beli. Itu penasaran gimana cara belinya? Mau beli. Belinya. Kayak Oke, jadi bukunya itu nanti bisa dibeli di tanggal 20 Juni. 20 Juni. Tanggal 20 Juni 2024. Di mana tuh? Di banyak sih toko buku online-nya. Kita bakalan banyak kerjasama sama toko-toko buku online. Bakal tersedia semua pilihan paketnya, karena nggak cuma buku doang, tapi bakalan ada satu buku yang khusus isinya ngebahas soal di Atala. Di situ ada tuh. Ada. Jadi tuh nih aku spill ya. Di situ tuh ada dijelasin kayak gimana sih sistem pemerintahannya di Atala. Siapa Iya. sih yang memimpin di Atala itu? Demi apa sih? Iya. Dan ini sih aku yang aku sukanya itu di situ tuh dijelasin, jadi daerah di Atalanya itu tuh dibagi-bagi kayak ini yang pertanian, ini yang industri. kayak The Prodigy ya. Ya kayak gitu. Tapi kalau Prodigy itu kan lebih ke negara dan bank kan. Kalau ini Kalau real ini cuy. kan- Kalau ini tuh benar-benar Inspirasi. dibagi per daerahnya gitu tuh sesuai kayak sektor-sektornya kayak gitu. Sumpah demi kayak harus beli deh. Dan sebenarnya. tapi bukunya bakal ada di toko buku nggak? Toko buku offline. Ada sih, cuman khusus buku sejarah di Atalanya itu cuman ada di tanggal 20 Juni 2024 jam 5 sore. Berarti harus wajib beli pasti itu udah Iya. Ya, berarti pre-order lah ya. order. Berarti kalau nggak ikut pre-order nggak Nggak akan dapet dapat buku sejarahnya Iya, itu. nggak. Wow, itu berarti 9 hari lagi dong. Jadi ini bukunya di Atala. Jadi kalau yang buku yang satunya nih, yang buku utamanya itu ceritanya tuh khusus pas si temen aku itu menelusuri lah Pengalaman dia ya. Ya, dan nanti tuh di belakangnya itu tuh adalah pengalaman yang gila, itu mind blowing banget Oh, sih iya? nyanyi. Demi apa sih? Jadi nanti yang satu tuh buku khusus untuk pengalamannya dia pas dia lagi menelusuri soal si di Atala itu, termasuk kayak ya lumayan lah ngungkap siapa sih pihak-pihak yang terlibat di dalam Oh my god. penutupan sejarah. Terus. Nah, tapi tetap sih ada bagian-bagian di mana itu tuh mengungkap dari si di Atalnya sendiri, kayak di dalam sana tuh ada apa, terus ada kejadian apa, itu tetap ada. Nah, cuman untuk lengkapnya kayak penjelasan dari sistem negaranya kayak gimana, daerahnya kayak gimana, Ada ilustrasinya regulasinya nggak ya? Kira-kira buku. full. Oh iya. Berapa sih cool? Keren banget. Ilustrasi ya, berwarna Penasaran. juga ya, berwarna. Mahal dong kak. Enggak ya? Under 200.000, under 150.000. Hah, di Itu 2 buku. Wow. Kita wajib beli. Kita harus beli ya. Udah dapet tas lagi. Wow. Tuh. 20 Juni ya, 20 Juni Warna ya. apa tasnya merah? Merah, marun. Karena bukunya itu agak-agak coklat marun dikit gitu. Ah, keren banget sih, keren banget sih. Kayaknya kita harus beli. Ya, Kita Nama wajib. Berarti kita kalau misalnya mau pesan buku Atala yang ditulis oleh temannya Kak Dana Dana. ini harus pesan di Fantasius Books ya, Iya. berarti ya. Nanti Terbanyak.
tokonya ya nggak sih? Iya, di Fantasius Book kita ada IG-nya. Shopee, lovabostore.id dan toko buku online lainnya. Itu berarti nanti di info juga di Instagram Fantasius. Instagram penulis juga. Iya. Tapi boleh juga rekomendasiin akun temen aku yang. Boleh banget. Nah, kalau misalkan nih mau baca spilan sedikit nih soal apa sih yang udah dialami sama temen aku iya. itu, bisa cek di TikTok. Ha-ha. Itu nama akunnya Elye Raemun. Oh, Raemun. I love you Pokoknya Raymond. double 2. Bulan. Kayak gitu. Ntar Kalian ada kalau di sini ya, misalkan ILY mau Raymond. kepoin langsung aja kepoin tuh. Iya, itu Aku juga mau kepoin abis ini. itu dibahas dikit sih, lengkapnya ada di novel. Oke. Berarti abis Dari nonton buku. kepoin, berarti kalian abis nonton kepoin buku ini kalian Langsung kepoin akunnya. See, udah banget nih. Makasih ya, karena ada ceritain. Makasih ya udah ceritain. Guys, by the way mau nanya, kalau kisah seru, kalau kisah aneh di sekolah kalian apa? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu ngandung konspirasi juga. Betul. Bener. Oke. Bye. Makan banyak.